Debu jalanan kampung beterbangan ketika angkot tua itu berhenti di depan gerbang bambu yang sudah lapuk. Arya turun sambil menenteng tas ransel lusuh dan koper plastik yang retak di sana-sini. Sopir angkot meliriknya dengan tatapan kasihan. "Yakin, mau turun di sini, Mas? Sepi banget nih," kata si sopir sambil menggaruk kepala. "Iya, Pak, makasih ya." Arya menyodorkan uang 10.000. Angkot itu segera melaju, meninggalkan kepulan asap hitam dan keheningan sore yang mencekam. Desa Karangmulyo tampak seperti terjebak dalam waktu. Rumah-rumah joglo tua berjajar di kiri kanan jalan tanah yang berbatu. Sawah-sawah menguning terbentang hingga kaki gunung di kejauhan. Hanya suara jangkrik dan desau angin di dedaunan kelapa yang memecah sunyi. Arya menatap rumah di hadapannya warisan dari Mbah Siti, neneknya yang meninggal 10 tahun lalu. Rumah joglo dengan atap genteng yang sudah banyak yang pecah. Cat coklat tua di dinding kayu mengelupas. Halaman dipenuhi rumput ilalang yang tumbuh liar. Pohon jambu depan rumah rindang dan gelap, cabang-cabangnya menjuntai seperti lengan yang terkulai letih. "Mas Arya, syukurlah akhirnya datang juga." Arya menoleh. Seorang bapak berusia sekitar 60-an keluar dari rumah sebelah. Tubuhnya kurus, berkulit sawo matang, mengenakan sarung dan baju koko putih yang sudah pudar. "Pak Karno ya, saya Arya." Arya menjabat tangan yang kasar itu. "Maaf baru bisa datang sekarang." "Dak apa-apa, Mas. Saya yang jaga rumah ini dari dulu." Pak Karno melirik rumah tua itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Udah lama banget kosong. Mending Mas Arya nginep di rumah saya dulu. Besok baru bersihin." "Tidak usah, Pak. Saya langsung masuk saja. Nanti malah merepotkan." Pak Karno menggeleng. "Rumah itu, gimana ya? Udah lama ditinggal. Sering ada suara-suara aneh. Mungkin perlu dibersihkan dulu, dikasih dupa atau apa?" Arya tersenyum paksa. Sejak kecil dia memang tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Yang penting sekarang dia punya tempat tinggal gratis sementara hidupnya berantakan di Jakarta. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak takut." Pak Karno menyerahkan kunci rumah sebuah kunci besi tua yang sudah berkarat. "Ya udah kalau begitu. Kalau ada apa-apa, teriak aja. Rumah saya tepat di sebelah." Pintu utama berderit keras ketika Arya membukanya. Bau apak dan lembab langsung menyerang hidung. Dia meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Klik, lampu neon di ruang tamu menyala redup, berkedip-kedip seperti akan mati. Ruang tamu masih seperti yang dia ingat saat terakhir berkunjung 15 tahun lalu. Kursi kayu jadi tua dengan bantalan kain batik yang sudah pudar. Meja kecil dengan taplak renda yang berlubang dimakan rayap. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih. Mbah Siti muda dengan jilbab putih, kakek yang meninggal sebelum Arya lahir, dan beberapa foto keluarga besar. Arya meletakkan barang-barangnya dan berkeliling rumah. 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dengan bak mandi semen, dapur dengan kompor minyak tanah, dan ruang keluarga dengan televisi tabung yang sudah rusak. Semuanya dipenuhi debu tebal dan sarang laba-laba. Di kamar yang dulunya kamar Mbah Siti, Arya menemukan sajadah tua yang dilipat rapi, beberapa Al-Quran dengan sampul hijau lusuh, dan tasbih kayu yang masih tercium aroma wangi. Ada juga sebuah foto Mbah Siti sedang mengajar anak-anak mengaji. Wajah-wajah polos itu menatap kamera dengan senyum ceria. "Mbah," gumam Arya, mengusap debu di foto itu. Perasaan bersalah menusuk dada. Dia jarang mengunjungi neneknya saat masih hidup, terlalu sibuk dengan dunia Jakarta, terlalu malu dengan asal kampungnya. Malam turun dengan cepat di desa. Arya menyalakan lampu di seluruh rumah, tapi tetap saja suasana terasa suram. Dia memasak mie instan di dapur sambil mendengarkan suara-suara malam, tokek yang bersuara keras, katak di sawah, dan anjing yang menggonggong jauh. Sekitar jam 8 malam, saat dia sedang makan mie sambil scrolling media sosial, suara aneh mulai terdengar. Samar-samar, dari bawah rumah, seperti suara orang mengaji. Arya berhenti mengunyah. Dia mendengarkan lebih seksama. Iya, itu suara lantunan Al-Quran, rendah, kusyuk, dengan irama yang perlahan dan penuh penghayatan. Suara anak-anak yang sedang belajar membaca ayat suci. Alif Lam Mim, Sa'alika kita Abu Laroi Bafih. Arya bangkit dan mengecek keluar. Rumah Pak Karno gelap, rumah-rumah lain juga sudah sunyi. Lalu dari mana suara itu? Dia kembali ke dalam dan mendengarkan lagi. Suara mengaji itu jelas berasal dari dalam rumah. Dari bawah, seolah ada ruangan di kolong rumah yang sedang dipakai pengajian. Tapi kolong rumah joglo kan biasanya cuma buat nyimpen kayu atau alat-alat. Arya turun ke dapur dan menyalakan senter.
handphone. Dia menyusuri bagian belakang rumah, mencari sumber suara. Semakin ke belakang, suaranya semakin jelas. Lantunan surat Al-Baqarah dengan suara anak-anak yang masih terbata-tata tapi penuh semangat. Aneh, sangat aneh. Jam 9 malam, suara itu semakin keras. Arya bahkan bisa mendengar suara halaman Al-Quran yang dibalik, suara batu kecil, dan bisikan ayo, lanjut surat Eli Imran. Jam 10 malam, suara mengaji itu berhenti mendadak. Rumah menjadi sunyi total. Hanya suara jantung Arya yang berdebar kencang. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap kali mulai mengantuk, dia teringat suara-suara tadi. Di Jakarta, dia sudah lama tidak salat dan mengaji. Tapi suara lantunan Al-Quran tadi membuat dadanya sesak dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Nostalgia, penyesalan, dan ketakutan yang tidak beralasan. Bab 2. Misteri ruang bawah tanah pagi datang dengan kicau burung dan suara koko ayam dari rumah tetangga. Arya bangun dengan mata penda. Tubuh pegal karena tidur di kasur tipis yang berbau apek. Sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela kayu, membuat rumah tampak tidak sehoror semalam. Dia mandi dengan air dingin dari sumur, lalu sarapan roti tawar basi sambil minum kopi sachet. Suara mengaji semalam rasanya seperti mimpi. Di siang hari yang cerah begini, semua terasa normal. Arya memutuskan membersihkan rumah. Dia menyapu, mengepel, dan mencuci jendela-jendela. Saat membersihkan dapur, dia memperhatikan ada yang aneh. Dengan lantainya, di pojok belakang, dekat pintu samping, ada garis-garis yang membentuk persegi. Seperti pintu yang tertutup rapat. Dia menyingkirkan kompor minyak tanah dan tumpukan panci. Benar saja ada pintu kayu tua yang rata dengan lantai. Ada gagang besi kecil di salah satu sisinya. Loh, ini apa? Gumam Arya. Dia tidak pernah tahu ada pintu di lantai dapur. Dengan susah payah, dia membuka pintu itu. Udara dingin dan lembab menyembur keluar. Ada tangga bambu yang menuju ke bawah, hilang dalam kegelapan. Arya menyalakan senter handphone dan turun perlahan. Tangga bambu berderit keras di setiap langkah. Setelah belasan anak tangga, dia sampai di ruangan bawah tanah yang mengejutkan. Ruangan itu cukup luas, sekitar 6 kali 4 meter. Lantainya tanah yang sudah dipadatkan. Dinding batu bata merah yang sudah menghitam karena usia. Di ujung ruangan ada mihrab kecil menghadap kiblat, dengan ukiran kaligrafi sederhana di atasnya. Di lantai tersebar sajadah-sajadah kecil yang sudah lusuh. Ada sekitar 10 sajadah dengan motif yang berbeda-beda. Di samping mihrab ada rak bambu berisi Al-Quran kuno dengan sampul hijau, merah, dan coklat. Di dinding tergantung papan tulis hitam dengan tulisan ayat-ayat Arab yang masih samar terlihat. Arya mengangkat salah satu Al-Quran. Sampulnya lusuh, halamannya menguning, dan di halaman depan ada tulisan tangan, milik Ahmad kelas mengaji Mbah Siti ke 1962. Al-Quran lain juga ada tulisan serupa, milik Fatimah, milik Yusuf, milik Khadijah. Semua dengan tahun yang sama, ke 1962. Jadi inilah tempat pengajian Al-Quran yang dulu. Arya teringat cerita-cerita masa kecil tentang Mbah Siti yang terkenal sebagai guru ngaji. Katanya, anak-anak sedesa dan bahkan dari desa sebelah datang untuk belajar mengaji dengannya. Tapi kenapa ruangan ini disembunyikan? Kenapa pintu masuknya ditutup dengan lantai dapur? Dia naik ke atas dan langsung pergi ke rumah Pak Karno. Oh, itu ya. Pak Karno menggeleng sedih saat Arya bertanya tentang ruang bawah tanah. Mbah Siti dulunya memang guru ngaji yang paling disegani di sini. Anak-anak pada antri mau belajar sama beliau. Mereka duduk di teras rumah Pak Karno, minum teh hangat sambil melihat sawah yang menguning. Tapi kenapa ruangannya ditutup, Pak? Pak Karno terdiam lama. Wajahnya berubah murung. Ada kejadian buruk, Mas. Tahun 1962, pas Lebaran Haji, ada wabah disentri yang nyerang desa ini. Banyak yang sakit, terutama anak-anak. Arya mendengarkan dengan seksama. 7 anak yang rajin ngaji. Di tempat Mbah Siti kena wabah itu. Mereka tuh, gimana ya, anak-anak yang paling rajin. Hampir setiap hari datang ngaji. Bahkan pas lagi sakit pun masih maksa datang. Mbah Siti udah bilang suruh istirahat, tapi mereka kekeh pengen terus belajar. Terus gimana? Dalam seminggu, ke-7 anak itu meninggal semua. Pak Karno mengusap, mata yang mulai berkaca-kaca. Ahmad umur 12 tahun, Fatimah 10 tahun, Yusuf 8 tahun, Khadijah 11 tahun, Ibrahim 9 tahun, Aisyah 7 tahun, sama Umar 12 tahun. Semua anak yang baik-baik,
rajin salat, rajin ngaji. Arya merinding mendengarnya. Mbah Siti hancur waktu itu. Beliau merasa bersalah karena tidak melarang anak-anak datang pas lagi sakit. Setelah pemakaman, beliau langsung tutup pengajian dan gak pernah mau turun ke ruang bawah lagi. Pintunya ditutup rapat-rapat. Sampai beliau meninggal, iya, sampai meninggal, Mbah Siti gak pernah mau ngajar ngaji lagi. Padahal banyak orang tua yang minta. Katanya beliau trauma, takut terjadi lagi. Pak Karno memandang rumah Arya dengan tatapan yang aneh. Makanya, Mas, rumah itu sering ada suara-suara, terutama malam-malam. Katanya sih, anak-anak itu masih suka kumpul di ruang bawah. Bulu kuduk Arya berdiri. Jadi suara mengaji semalam itu, Pak Karno pernah dengar sendiri. Sering, Mas, apalagi malam Jumat, suara ngaji anak-anak dari bawah rumah. Udah. Bab 3, pengalaman supernatural malam kedua. Arya sudah siap-siap mendengar suara mengaji lagi. Dia bahkan sengaja tidak memakai headphone saat menonton video di laptop. Jam 8 malam tepat, suara itu mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara anak-anak yang sedang menghafalkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Ada suara yang memimpin suara perempuan dewasa yang sabar dan lembut. Pasti suara Mbah Siti. Dan ada suara anak-anak yang mengikuti dengan semangat. Meski kadang salah pengucapan. Arya turun ke dapur dan mendekatkan telinga ke pintu lantai. Suaranya sangat jelas sekarang. Dia bahkan bisa mendengar suara halaman Al-Quran yang dibalik, suara pensil yang mencoret kertas, dan instruksi halus. Ayo, Ahmad, yang lebih pelan. Fatimah, coba ulang dari awal. Keberanian Arya tiba-tiba muncul. Dia membuka pintu lantai dan turun ke ruang bawah tanah dengan membawa senter. Suara mengaji berhenti mendadak. Ruang bawah tanah kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi sajadah-sajadah yang kemarin berserakan, sekarang tersusun rapi dalam barisan. Al-Quran juga tersusun rapi di rak. Di papan tulis ada tulisan baru dengan huruf anak-anak. Surat Al-Baqarah ayat 1-10. Arya merinding. Kemarin papan tulis itu kosong. Dia naik lagi dengan tergesa-gesa. Tapi begitu dia sampai di dapur, suara mengaji kembali terdengar. Seolah aktivitas itu berlanjut setelah gangguan hilang. Malam ketiga, hal yang sama terjadi. Tapi kali ini Arya memberanikan diri untuk tetap di ruang bawah tanah saat suara mengaji terdengar. Dia duduk di pojok, mematikan senter, dan mendengarkan dalam gelap. Suaranya semakin jelas. Sangat jelas. Seperti ada orang-orang yang benar-benar sedang mengaji di ruangan itu. Baik, anak-anak. Sekarang kita lanjut surat Ali Imran. Siapa yang mau baca duluan? Saya, Bu Guru. Suara anak laki-laki yang ceria. Iya, Ahmad. Silakan. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Arya hampir tidak percaya. Dia mendengar percakapan yang sangat nyata. Tapi matanya tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Dia mencoba menyalakan senter. Ruangan kosong, tapi suara terus berlanjut. Dia matikan senter lagi. Suara masih ada. Bagus, Ahmad. Sekarang Fatimah yang lanjut. Siap, Bu Guru. Nazzala alaikal kitaba bil hakim musya'adikan 5 baina yadaih. Suara anak perempuan yang manis dan penuh konsentrasi. Arya merasa seperti berada di dalam film horor. Tapi anehnya dia tidak merasa takut. Suara-suara itu hangat, penuh kedamaian. Seperti suasana pengajian yang benar-benar khusyuk. Sekitar jam 10, aktivitas mulai berkurang. Baik, anak-anak, sudah malam. Waktunya pulang. Jangan lupa salat maghrib dan isya ya. Iya, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam, anak-anak. Hati-hati di jalan. Suara langkah kaki kecil naik tangga. Pintu yang terbuka dan tertutup, lalu sunyi. Arya duduk terdiam dalam gelap. Bulunya masih merinding, tapi bukan karena takut. Entah kenapa, ada perasaan haru yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, aktivitas aneh itu terus terjadi dengan pola yang sama. Jam 8 malam, suara anak-anak turun tangga dan mengucap salam jam 8,15 sampai 9,45. Kegiatan mengaji dengan berbagai surat jam 10 malam. Penutupan dan kepulangan yang membuat Arya semakin yakin bahwa ini bukan halusinasi. Sajadah selalu tersusun rapi. Setelah pengajian berakhir, papan tulis selalu ada tulisan baru ayat atau surat yang dipelajari hari itu. Al-Quran berpindah posisi. Yang semula di rak, kadang ada di lantai seperti habis dibaca. Debu di lantai menunjukkan pola seperti ada jejak kaki kecil. Arya mencoba merekam dengan handphone.
tapi hasilnya selalu kosong. Tidak ada suara atau gambar apa-apa. Seperti ada kekuatan yang mencegah dokumentasi aktivitas ini. Yang paling aneh, Arya mulai merasa rindu pada suara-suara itu. Setiap malam jam 8, dia sudah standby di ruang bawah tanah, mendengarkan dengan kusyuk. Lantunan Al-Quran anak-anak itu mengingatkannya pada masa kecil, saat dia sendiri belajar mengaji di surau kampung. Perasaan bersalah mulai menghantui. Sudah berapa lama dia tidak mengaji? Sudah berapa lama dia tidak salat 5 waktu? Di Jakarta, dia terlalu sibuk mengejar karir, lupa pada kewajiban sebagai muslim. Tapi malam ke-14, sesuatu yang berbeda terjadi. Bab 4. Komunikasi dengan arwah. Malam itu, Arya turun ke ruang bawah tanah seperti biasa. Tapi alih-alih bersembunyi di pojok, dia memberanikan diri duduk di tengah-tengah barisan sajadah kosong. Dia bahkan membawa Al-Quran milik Mbah Siti dan meletakkannya di pangkuan. Jam 8 tepat, suara-suara familiar itu kembali terdengar. Langkah kaki kecil di tangga, salam pembuka, dan suara Mbah Siti yang lembut. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Hari ini kita akan belajar surat Yasin. Siapa yang sudah hafal ayat pertama? Arya duduk terdiam, mendengarkan dengan seksama. Perlahan, matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan kemudian, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tidak percaya. Bayangan-bayangan tipis, sosok-sosok transparan yang duduk di sajadah-sajadah. Anak-anak kecil dengan pakaian seperti tahun 60-an, kemeja putih dan celana pendek untuk anak laki-laki, baju kurung dan kerudung untuk anak perempuan. Dan di depan, sosok wanita tua dengan jilbab putih dan kebaya, Mbah Siti. Arya menahan napas. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ini ajaib. Salah satu anak perempuan yang paling kecil dengan kerudung pink menoleh ke arah Arya. Mata besar dan polos itu menatapnya dengan tatapan penasaran. Bu Guru, bisik anak itu. Ada kakak di belakang. Sosok Mbah Siti menoleh. Wajah yang familiar itu tersenyum hangat ke arah Arya. Persis seperti yang dia ingat dari masa kecil. Oh, itu cucu Bu Guru, Arya. Anak-anak saling berbisik dengan mata berbinar. Kakak Arya mau ikut ngaji? Tanya anak perempuan tadi dengan suara yang sangat nyata meski sosoknya transparan. Arya terkejut. Mereka bisa melihatnya, bisa bicara dengannya. Iya. Jawab Arya terbata-bata. Yeay, ada teman baru. Seru anak laki-laki yang agak gendut. Saya Ahmad. Kakak siapa? Saya, Arya, cucu Mbah Siti. Wah, cucunya Bu Guru. Pasti pinter ngaji dong. Arya tersenyum miris. Sebenarnya, saya sudah lama tidak ngaji. Wajah anak-anak itu berubah sedih. Loh, kenapa? Ngaji kan enak, kata anak perempuan berkerudung hijau. Saya Fatimah. Saya suka banget ngaji. Iya, nih, ngaji itu bikin hati tenang. Tambah anak laki-laki kurus. Saya Yusuf. Saya Ibrahim. Kakak mau belajar lagi sama kita? Saya Khadijah. Kita bisa ngaji bareng-bareng. Saya Aisyah. Kakak duduk sebelah saya ya. Saya Umar. Ayo, Kak, ikut ngaji. Arya hampir menangis mendengar antusiasme mereka. Anak-anak yang sudah meninggal puluhan tahun lalu, tapi masih bersemangat belajar mengaji. Kalian, kenapa masih di sini? Tanya Arya pelan. Wajah mereka berubah sedih. Kita belum selesai belajar, Kak, jawab Fatimah. Kita masih mau hafal Al-Quran, tapi Bu Guru sudah nggak pernah datang lagi. Padahal kita udah hampir khatam, tambah Ahmad. Tinggal sedikit lagi. Kita nungguin Bu Guru terus. Tapi beliau enggak pernah datang, kata Aisyah dengan suara sedih. Arya melirik sosok Mbah Siti yang duduk diam di depan. Nenek itu tersenyum sedih, lalu menghilang perlahan seperti asap. Bu Guru kenapa pergi? Tanya Umar bingung. Beliau selalu pergi kalau kita tanya kenapa enggak ngajar lagi, kata Ibrahim. Arya mulai memahami. Mbah Siti merasa bersalah atas kematian anak-anak itu. Dan anak-anak itu terjebak karena keinginan kuat untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka. Kalian, mau saya temani ngaji? Tanya Arya hati-hati. Wajah anak-anak itu langsung cerah. Mau banget. Kakak bisa jadi guru kita, tapi kakak bisa ngaji kan? Arya tersenyum. Saya akan belajar lagi. Kita belajar bareng-bareng. Teriak mereka kompak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arya membuka Al-Quran dan membaca bersama anak-anak yang sudah tiada. Suaranya gemetar di awal, tapi perlahan menjadi lancar. Anak-anak itu mendengarkan dengan seksama. Kadang membenarkan bacaan Arya, kadang bertanya makna ayat-ayat tertentu.
Mereka sangat cerdas dan antusias. Jam 10 malam, aktivitas berakhir seperti biasa. Besok kita lanjut lagi ya, Kak? Tanya Fatimah. Iya, insya Allah. Assalamualaikum, Kak Arya. Waalaikumsalam. Satu persatu sosok mereka menghilang. Arya duduk sendiri di kegelapan, merasa campur aduk, sedih, haru, dan bahagia. Dia punya misi sekarang. Bab 5, misi penyelesaian. Sejak malam itu, rutinitas Arya berubah total. Siang harinya dia habiskan untuk belajar mengaji lagi. Dia beli Al-Quran baru di kota, belajar tajwid dari video YouTube, dan bahkan menghubungi Pak Kiai dari desa sebelah untuk les privat. Subhanallah, Mas Arya, rezeki itu, kata Pak Kiai Hasan saat Arya menceritakan keinginannya untuk mengajar ngaji. Tentu saja Arya tidak menyebutkan soal arwah anak-anak. Desa ini memang butuh guru ngaji muda. Setiap malam, Arya turun ke ruang bawah tanah untuk ngaji bersama dengan ketujuh anak itu. Mereka sangat senang punya guru baru. Arya kagum dengan kemampuan mereka. Hafalan mereka sudah sampai juz ke-25. Tinggal 5 juz lagi untuk khatam 30 juz. Kakak, kita udah belajar ini sama Bu Guru dulu, kata Ahmad saat Arya membuka surat Al-Mulk. Bu Guru bilang, kalau sudah hafal semua, kita akan dikhatamkan. Hatamnya gimana? Tanya Arya. Ada acara doa bersama. Terus kita dapat hadiah. Terus kita bisa istirahat, jawab Fatimah tidak yakin. Istirahat? Iya, Bu Guru bilang, kalau sudah khatam Al-Quran, kita bisa istirahat dengan tenang. Arya mulai paham, anak-anak itu perlu dikhatamkan secara resmi untuk bisa beristirahat alias kembali ke alam sana dengan damai. Tapi ada masalah, hafalan mereka tidak konsisten, kadang lancar, kadang lupa, seperti memori yang terpotong-potong. Kenapa kadang kalian lupa ayat yang sudah dihafal? Tanya Arya suatu malam. Nggak tahu, Kak. Kadang kayak ada yang hilang dari kepala, jawab Yusuf bingung. Mungkin karena kita sudah lama mati ya. Tebak Ibrahim. Mungkin karena kita sudah lama mati ya. Tebak Ibrahim polos. Komentar itu membuat suasana mendadak hening. Anak-anak saling melirik dengan ekspresi sedih. Kita memang sudah mati, kan? Bisik Aisyah. Tapi kenapa masih di sini? Arya merasa dadanya sesak. Bagaimana menjelaskan pada anak-anak bahwa mereka sudah meninggal puluhan tahun lalu? Kalian masih di sini karena ada yang belum selesai, kata Arya hati-hati. Kalian ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran, kan? Iya, jawab mereka serempak. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa istirahat dengan tenang ke tempat yang lebih baik. Surga? Tanya Khadijah dengan mata berbinar. Insya Allah. Minggu-minggu berlalu, Arya semakin dekat dengan ketujuh anak itu. Dia tahu kepribadian masing-masing. Ahmad 12 tahun, anak tertua yang suka jadi pemimpin. Hafal paling banyak tapi suka lupa karena terlalu bersemangat. Fatimah 10 tahun, anak perempuan yang paling rajin dan teliti. Hafalannya paling konsisten. Yusuf 8 tahun, anak yang pemalu tapi sangat cerdas. Suka bertanya makna ayat-ayat. Khadijah 11 tahun, anak yang perhatian, suka mengingatkan teman-temannya kalau salah baca. Ibrahim 9 tahun, anak yang lucu dan suka bercanda, tapi serius kalau ngaji. Aisyah 7 tahun, anak termuda yang manja tapi sangat semangat. Kadang nangis kalau tidak bisa hafal. Umar 12 tahun, anak yang pendiam tapi tekun. Suaranya bagus untuk memimpin bacaan. Mereka seperti anak-anak sungguhan. Bercanda, bertengkar kecil, saling membantu, dan sangat menyayangi Arya sebagai guru. Baru mereka, Kak Arya baik banget, kata Aisyah suatu malam. Nggak seperti orang dewasa lain yang takut sama kita. Memangnya ada orang dewasa lain yang pernah lihat kalian? Ada. Pak Karno kadang-kadang turun ke sini. Tapi begitu lihat kita, langsung lari, jawab Ahmad sambil tertawa. Hei, dia takut banget. Padahal kita cuma mau bilang Assalamualaikum. Tambah Ibrahim. Arya tersenyum. Pantas saja Pak Karno selalu gelisah membicarakan rumah ini. Bulan kedua, kemajuan yang signifikan mulai terlihat. Hafalan anak-anak semakin konsisten. Mereka sudah menguasai 28 juz dengan baik. Tinggal 2 juz lagi, Naba dan Nas. Tapi Arya menyadari ada yang aneh. Setiap kali mereka mendekati hafalan lengkap, sosok Mbah Siti mulai muncul lagi. Nenek itu duduk di pojok, memperhatikan dengan wajah sedih dan gelisah. Bu Guru kenapa? Gak mau ngajar kita lagi? Tanya Fatimah pada sosok Mbah Siti. Mbah Siti hanya menggeleng dan menghilang. Beliau merasa bersalah, bisik Arya pada diri sendiri. Suatu malam,
Arya mencoba bicara langsung dengan arwah neneknya. Mbah, saya tahu Mbah ada di sini. Tolong bicara sama cucu. Sosok Mbah Siti muncul perlahan dengan wajah sangat sedih. Arya, cucu, Mbah, anak-anak ini tidak salahkan Mbah. Mereka sakit karena wabah, bukan karena salah Mbah. Tapi mereka mati karena terlalu rajin datang ke sini. Aku yang tidak tegas melarang, Mbah. Mereka mati karena Allah sudah menentukan ajal mereka, bukan karena salah Mbah. Dan sekarang mereka hanya ingin menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka ingin dikhatamkan dengan cara yang benar. Mbah, Siti menangis. Air mata arwah yang terlihat seperti embun. Aku takut, Arya. Takut kalau terjadi sesuatu lagi pada mereka. Mbah, mereka sudah mati. Tidak ada yang bisa terjadi lagi. Yang ada sekarang adalah kesempatan untuk membebaskan mereka dengan cara yang indah. Malam ke-60, tepat 2 bulan. Sejak Arya pertama kali berinteraksi dengan anak-anak itu, hafalan mereka akhirnya lengkap. Juz 30 selesai dengan sempurna. Kak Arya, kita sudah hafal semua. Teriak mereka gembira. Sekarang gimana? Tanya Ahmad. Sekarang waktunya khataman. Jawab Arya, tapi khataman yang benar. Dengan doa bersama dan saksi. Saksi? Iya, nanti kakak. Undang Pak Kiai dan tetangga-tetangga untuk ikut mendoakan kalian. Wajah anak-anak berseri-seri, tapi juga ada semburat kesedihan. Abis khataman, kita bakal pergi ya, Kak? Tanya Aisyah dengan suara kecil. Iya, adek. Kalian akan pergi ke tempat yang lebih baik. Kita masih bisa ketemu Kak Arya. Arya peluk Aisyah yang transparan itu. Anehnya, dia bisa merasakan kehangatan kecil dari tubuh arwah anak itu. Insya Allah, suatu hari nanti kita ketemu lagi. Janji, janji. Bab 6. Khataman dan pelepasan Arya menghabiskan seminggu untuk persiapan. Dia memberitahu Pak Karno tentang rencananya mengadakan acara khataman Al-Quran di ruang bawah tanah. Tentu saja tanpa menyebutkan detail tentang arwah anak-anak. Mas Arya mau ngadain khataman di ruang bawah. Buat apa? Tanya Pak Karno bingung. Saya merasa terpanggil untuk menghidupkan kembali tradisi Mbah Siti. Ruang itu terlalu suci untuk dibiarkan kosong terus. Pak Karno terlihat ragu. Tapi itu tempat angker, Mas. Justru karena itu harus dibersihkan dengan cara yang baik. Dengan Al-Quran dan doa, akhirnya Pak Karno setuju. Arya juga mengundang Pak Kiai Hasan dan beberapa tetangga yang alim. Total ada 10 orang dewasa yang akan hadir. Malam Jumat 17 Ramadhan, Arya memilih tanggal ini karena keberkahan bulan suci. Dia sudah membersihkan ruang bawah tanah, menyalakan lampu Petromax, dan menyiapkan sajadah untuk para tamu. Jam 7 malam, para tamu mulai berdatangan. Pak Kiai Hasan, Pak Karno, Pak Lurah, dan beberapa tetangga yang taat. Mereka turun ke ruang bawah tanah dengan takjub. Subhanallah, ruangan ini masih bagus sekali, kata Pak Kiai. Pantas saja Mbah Siti dulu terkenal. Tempat ngajinya nyaman dan kusyuk. Iya, Kiai, dulu saya juga sering ngaji di sini waktu kecil, kata Pak Lurah. Mereka duduk melingkar, menghadap mihrab. Arya duduk di posisi imam, dengan Al-Quran terbuka di hadapannya. Bismillah, kita mulai acara khataman ini dengan niat yang baik, kata Pak Kiai membuka acara. Semoga Allah ridho dan memberkahi. Arya memulai tilawah dari surat Al-Fatihah. Suaranya bergetar karena gugup dan haru. Para jamaah mengikuti dengan kusyuk. Di tengah bacaan, Arya melihat sosok-sosok transparan mulai bermunculan di sudut-sudut ruangan. Ketujuh anak itu duduk rapi di sajadah masing-masing, mendengarkan dengan seksama. Wajah mereka berseri-seri. Mbah Siti juga muncul, duduk di samping mihrab dengan senyum bangga. Hanya Arya yang bisa melihat mereka. Para tamu lain fokus pada tilawah. Acara berlangsung selama 2 jam. Mereka membaca beberapa surat pilihan, kemudian dilanjutkan dengan doa khataman yang dipimpin Pak Kiai. Allahumma barik lana fi ma'a alam tana'a wa alimna amayan fauna'a. Saat doa khataman dibacakan, sosok anak-anak mulai bercahaya lembut. Mereka saling berpegangan tangan dengan wajah yang sangat bahagia. Ya Allah, kami mohon ampunan untuk arwah-arwah yang telah mendahului kami, terutama anak-anak yang pernah belajar di tempat suci ini. Berikanlah mereka tempat yang mulia di sisimu. Air mata mengalir di pipi Arya. Dia melihat sosok anak-anak semakin bercahaya. Terima kasih, Kak Arya, bisik Fatimah dengan senyum manis. Terima kasih sudah ngajarin kita, tambah Ahmad. Kita nggak akan lupa sama kakak, kata Aisyah sambil melambaikan tangan kecilnya. Satu persatu,
mereka mulai menghilang dalam cahaya yang hangat dan damai. Umar yang terakhir menatap Arya dengan mata berbinar. "Assalamualaikum, Ustadz Arya." "Waalaikumsalam, murid-muridku." Sosok Umar menghilang dengan senyum lebar. Mbah Siti masih ada, menatap Arya dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, cucu. Kamu sudah membebaskan mereka dan membebaskan nenek." "Sama-sama, Mbah. Selamat jalan." Mbah Siti tersenyum terakhir kali, lalu ikut menghilang dalam cahaya yang sama. "Amin," kata para jamaah kompak mengakhiri doa. "Alhamdulillah, acara khataman selesai dengan lancar," kata Pak Kiai. "Semoga barokah." "Amin," jawab yang lain. Pak Karno menghampiri Arya. "Mas, aneh ya, tadi pas baca doa, kok rasanya ruangan ini jadi hangat dan nyaman sekali. Biasanya kan dingin dan serem." "Iya, Pak, saya juga merasakan hal yang sama. Seperti ada yang pergi." Dengan damai, tambah Pak Lurah. "Aura di ruangan ini berubah." Arya tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka merasakan perubahan energi di ruangan itu. Setelah tamu pulang, Arya duduk sendiri di ruang bawah tanah. Ruangan itu terasa kosong, tapi bukan kosong yang menyeramkan, kosong yang damai. Seperti misi yang sudah selesai. Di papan tulis, ada tulisan baru dengan huruf yang sangat rapi, "Jazakumullahu khairan, Ustadz Arya." "Barakallahu fiik." Arya tersenyum sambil menghapus tulisan itu. "Sama-sama, anak-anak." Bab 7. Epilog kedamaian 3 bulan kemudian rumah warisan di Karangmulyo kini menjadi tempat yang berbeda. Arya memutuskan untuk menetap permanen di desa, meninggalkan kehidupan Jakarta yang penuh stres. Dia membuka usaha desain grafis online sambil menjadi guru ngaji di desa. Ruang bawah tanah yang dulu menyimpan misteri, kini kembali menjadi tempat pengajian Al-Quran. Setiap sore, anak-anak desa datang untuk belajar mengaji dengan Ustadz Arya panggilan baru yang diberikan penduduk desa. "Ustadz, kenapa tempat ngaji kita di bawah tanah?" tanya Sari, anak kelas 4 SD. "Karena di bawah tanah itu tenang, tidak ada gangguan. Kalian bisa fokus belajar," jawab Arya sambil tersenyum. "Tapi kata Mama, dulu tempat ini angker. Dulu memang ada yang belum selesai. Sekarang sudah selesai, jadi tidak angker lagi." Anak-anak mengangguk tidak terlalu paham, tapi mereka senang punya tempat ngaji yang unik. Setiap malam Jumat, Arya masih turun ke ruang bawah tanah sendirian. Bukan untuk bertemu arwah, ruangan itu sudah benar-benar kosong dari hal gaib, tapi untuk berzikir dan membaca Al-Quran, melanjutkan tradisi spiritual yang dimulai Mbah Siti puluhan tahun lalu. Kadang, saat angin malam bertiup melalui ventilasi ruangan, Arya mendengar bisikan halus yang terdengar seperti "Barakallahu fiik, Ustadz." Tapi itu mungkin hanya angin, atau mungkin doa dari alam sana. Pak Karno sering berkomentar betapa berubahnya suasana rumah itu. Dulu serem, sekarang adem ayem. Anak-anak juga pada senang main ke sini. Benar-benar berkat kehadiran Mas Arya. "Alhamdulillah, Pak." "Oh iya, Mas. Kemarin ada orang dari Jakarta nyari-nyari Mas. Katanya dari kantor lama." "Oh, mungkin ada kerjaan freelance. Nanti saya hubungi." Tapi Arya tidak berniat kembali ke Jakarta. Hidupnya di desa ini jauh lebih bermakna. Dia menemukan tujuan yang sesungguhnya, melayani Allah dan masyarakat, bukan mengejar materi. 1 tahun kemudian ruang bawah tanah Mbah Siti kini resmi menjadi rumah tahfidz Karangmulyo. Arya berhasil mengumpulkan donasi untuk merenovasi dan melengkapi fasilitas. Ada AC, karpet bagus, Al-Quran, dan bahkan proyektor untuk pembelajaran modern. Murid-muridnya bertambah banyak, tidak hanya anak-anak Karangmulyo, tapi juga dari desa-desa sekitar. Beberapa anak sudah mulai hafal beberapa juz. "Ustadz, saya bermimpi ketemu anak-anak yang ngaji di sini dulu," cerita Dinda, anak kelas 5 yang sudah hafal 5 juz. "Mimpi apa?" Mereka bilang terima kasih karena tempat ngaji mereka dihidupkan lagi. Mereka juga bilang, Ustadz itu guru yang baik. Arya terdiam. Mungkin anak-anak itu masih sesekali mampir, memberikan restu pada generasi baru. Mereka bilang apa lagi? Mereka titip salam buat Ustadz. Katanya mereka sekarang senang di tempat yang baru. Arya tersenyum haru. Alhamdulillah. 3 tahun kemudian Arya menikah dengan Siti Aminah, guru SD di desa sebelah yang juga aktif di kegiatan keagamaan. Mereka tinggal di rumah warisan yang sudah direnovasi total, tapi tetap mempertahankan karakter joglo aslinya. Ruang bawah tanah tetap menjadi tempat pengajian.
Kini ada lebih dari 50 murid yang bergantian belajar di sana. Beberapa alumni sudah melanjutkan ke pesantren dengan bekal hafalan yang kuat. Suatu malam, saat Arya dan istrinya sedang salat tahajud di ruang bawah tanah, mereka mendengar suara anak-anak yang sangat samar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, tadi dengar suara anak-anak ngaji nggak? Tanya Aminah setelah salat. Dengar. Mungkin itu doa dari anak-anak yang dulu pernah belajar di sini. Anak-anak yang sudah. Iya, mereka senang melihat tempat ini hidup lagi. Aminah mengangguk. Sebagai orang yang taat, dia paham bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Semoga kita bisa meneruskan amanah ini dengan baik, kata Aminah. Amin. 5 tahun kemudian Arya dan Aminah dikaruniai anak kembar, Ahmad dan Fatimah. Nama yang mereka pilih sebagai penghormatan kepada murid-murid pertama di rumah tahfidz ini. Anak-anak itu tumbuh dengan akrab terhadap ruang bawah tanah. Bahkan saat masih balita, mereka suka bermain di sana tanpa rasa takut. Kadang mereka tertawa sendiri seolah ada teman bermain yang tidak terlihat. Papa, tadi ada kakak-kakak ngomong sama Ahmad sama Fatimah, kata Ahmad kecil suatu hari. Kakak siapa? Kakak yang suka main di bawah. Mereka bilang nama mereka sama seperti Ahmad sama Fatimah. Arya dan Aminah saling pandang. Mungkin arwah anak-anak itu memang sesekali mampir, menjaga dan bermain dengan generasi baru yang mewarisi nama mereka. Mereka baik? Nggak, baik banget. Mereka ngajarin Ahmad baca huruf Arab. Mereka juga ngajarin Fatimah hafal 2, tambah. Fatimah kecil. Arya tersenyum. Bahkan setelah bertahun-tahun pergi, anak-anak itu masih peduli dengan pendidikan agama. 10 tahun kemudian Rumah Tahfidz Karangmulyo menjadi salah satu lembaga pendidikan Al-Quran terbaik di kabupaten. Banyak wisatawan religi yang datang untuk melihat ruang bawah tanah bersejarah ini. Cerita tentang Mbah Siti dan murid-muridnya yang setia menjadi legenda inspiratif. Arya, yang kini berusia 35 tahun, menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Dia sering diundang ceramah di berbagai tempat, menceritakan pengalamannya menemukan makna hidup melalui pelayanan kepada Allah. Ahmad dan Fatimah kecil sudah mulai sekolah dan aktif di kegiatan tahfidz. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa rumah mereka adalah tempat yang istimewa, tempat bertemunya dunia dan akhirat dalam misi yang mulia. Setiap malam, sebelum tidur, keluarga kecil itu selalu berdoa di ruang bawah tanah. Ya Allah, terima kasih atas rezeki hari ini. Terima kasih atas rumah yang berkah ini, dan terima kasih atas arwah-arwah yang telah memberikan amanah kepada kami. Semoga kami bisa menjaga amanah ini hingga akhir hayat. Dan kadang, jika mereka mendengarkan dengan seksama, ada bisikan halus yang menjawab, Amin. Barakallahu fiikum. Epilog terakhir bertahun-tahun kemudian, ketika Arya sudah tua dan anak-anaknya sudah dewasa, dia masih rutin turun ke ruang bawah tanah setiap malam Jumat. Bukan lagi untuk bertemu arwah, dia yakin anak-anak itu sudah benar-benar tenang di alam sana, tapi untuk bersyukur atas perjalanan hidup yang luar biasa. Dari seorang desainer grafis yang tersesat di Jakarta, menjadi seorang ustadz yang mengabdikan hidup untuk pendidikan Al-Quran. Dari seseorang yang hampir melupakan agamanya, menjadi orang yang hidupnya dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Alhamdulillah, bisiknya di ruangan yang dulu menyimpan misteri, kini menjadi pusat keberkahan. Dan jika ada angin malam yang bertiup, kadang terdengar seperti suara anak-anak yang senang. Terima kasih, Ustadz Arya. Sampai bertemu di surga. Tamat cerita ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Cinta pada Al-Quran dan keinginan untuk belajar agama bisa melampaui batas dunia dan akhirat. Dan bahwa warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bukanlah harta, melainkan amal jariah ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahalanya meski kita sudah tiada. Semoga cerita ini menginspirasi untuk lebih mencintai Al-Quran dan mengajarkannya kepada generasi mendatang. Wallahu alam.